Masuk ke energi zodiak mingguan dari bulan Juli 2026 ini kita buka ya dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sama minggu keempat. Ada energi apa aja sih? Kita buka sama-sama dari kartu konfirmasinya, terus hal apa yang harus kita lakukan ketika energi itu ada. Nah, kita buka sama-sama buat zodiak siapa kali ini. Ini zodiaknya buat zodiak siapa kali ini, kita acak dulu ya. Halo. Buat zodiak Virgo, energi mingguannya seperti apa sih di bulan Juli 2026 ini? Kita buka sama-sama Virgo ya. Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menentukan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Virgo, sebelum masuk ke energi mingguannya, kita buka dulu zodiak Virgonya seperti apa sih gitu ya di awal di bulan Juli 2026 ini energi zodiak Virgonya ya. Sebelum kita masuk ke energi mingguannya, Virgo di sini ada Knight of Wands, kita kayak udah siap gitu ya untuk maju, siap buat ngusahain sesuatu, udah siap ya dari segala hal, dari mental, dari fisik, dari keadaan, maju gitu ya. Silahkan, mudah-mudahan apa yang sedang diperjuangkan di bulan Juli ini mudah dicapainya ya, mudah tercapai. Jadi lakukan aja, usahakan aja. Ini energi mingguannya kita buka sama-sama. Nanti kita buka minggu pertama sampai minggu keempat, kartu konfirmasinya plus saran ya dari energi-energinya. Ini kartunya Virgo, kita lihat minggu pertama ada apa sih. Di minggu pertama ada energi menunggu katanya ya. Apa sih yang ditunggu, nanti kita bahas ya. Minggu kedua ada keadaan bertahan. Nah, di energi kedua bertahan, kita mempertahanin gini berarti apa yang dipertahankan masih yakin gitu pasti akan terwujud ya. Di minggu ketiga bulan Juli 2026 ada energi King of Wands, tentang kayak mau nyari ketegasan, ini mau tegas tapi mikir-mikir dulu gitu ya. Di energi keempat ada energi bingung di pikiran. Nah, bingung di pikiran gini harusnya ngelangkah aja gitu. Ini tentang energinya. Ini tentang apa sih gitu ya? Apakah tentang uang? Apakah tentang asmara? Kita lihat aja nanti satu persatu. Ya, kepinggirin aja dulu ya energi minggu kedua sampai minggu keempatnya. Kita mulai dari energi minggu pertama. Minggu pertama ini lagi berjalan. Di awal bulan Juli lagi berjalan di minggu pertama. Ini menunggu. Apa sih yang ditunggu? Ada sesuatu yang ditunggu ya. Mudah-mudahan gini, kemarin kita ngusahain apa, ngerjain apa, ngelakuin apa. Nah sekarang nunggu hasil. Dapat gak hasilnya gitu ya? Apakah enggak? Apakah dapat? Yang pasti kemarin kita udah ngusahain, udah kerja keras, udah capek teh dihilangin gitu ya karena keinginan yang kuat. Yang harusnya saat ini panen gitu ya. Apakah panen nggak? Apakah berbuah nggak apa yang kita usahakan kemarin? Ini tentang pekerjaan kah atau tentang usaha kah? Pegopan masih berharap ternyata ya. Gini Virgo, semua nggak ada sia-sia gitu ya. Walaupun kemarin kita ngusahain, mati-matian merjuangin, saat ini kok belum dapet hasilnya, capek gitu. Tapi nggak ada yang sia-sia sebenarnya. Ada ilmu yang kita dapat, banyak pengalaman yang kita dapat dari apa yang kita usahakan kemarin. Jadi walaupun saat ini mungkin belum tercapai, kita masih berharap mudah-mudahan nanti di depan apa yang kita harapkan berbuah ya. Ini mikir ke depannya buat saat ini, tegas mikir ke depannya, ngehalangin ini kenikopan maju kak ya. Kita harus siap, harus maju. Jadi daripada ini energinya ya, daripada kita nunggu sesuatu yang nggak kelihatan hasilnya, nanti waktunya habis terbuang sia-sia. Penting kita fokus ke depan, mikirin ke depan, ya harus ngelangkah gitu, jangan cuma mikirin aja ke depannya. Harus ada ketegasan buat saat ini. Ini Queen of Cup, lakukan dengan tulus, hati yang tulus. Gini, kalau kita ngusahain sesuatu dengan ketulusan, dengan hati ikhlas, apapun hasilnya, ini ikhlasin lah di depan tentang kebahagiaan pencapaian gitu ya. Ada Ace of Pentacle.
ada King of One, ada Knight of Pentacle. Dari ketegasan ini tentang ketegasan. Dari ketegasan ini kita fokus aja dulu sama sesuatu yang akan kita kerjakan. Ini tentang tujuan ya. Kalau kemarin tujuannya emang bukan jalan kita di situ, biasanya nggak semudah itu, makanya udah capek-capek nggak ada hasil. Sekarang fokuskan tujuan kita mau kemana sih ke depannya di minggu ini. Kalau kita punya tujuan yang emang hak kita, di sini Ace of Pentacle, rezekinya ada, cuman sabar aja, harus lebih bersabar lagi. Terus fokusnya sekarang ke uangnya, jangan fokus ke kerjaannya itu gitu ya. Kalau kerjaan yang kemarin kayak nggak membuahkan hasil, sekarang ini aku harus dapat yang lebih nih, kemana? Oh iya, ngusahin ini, cobain gitu ya, silahkan. Itu kita harus berpikir ke depan. Kartu tengahnya Knight of Swords, berpikir ke depan, karena kalau terus memikirkan apa yang kemarin kita usahakan, yang ada kesedihan. Nine of Swords, sedih gitu ya, ujung-ujungnya kitanya kecewa sama apa yang kita kerjakan. Di sini Wheel of Fortune, ada keberuntungan dari keadaan. Jadi gini ajalah ya, anggap kemarin capeknya di energi kemarin, hasilnya di energi sekarang. Buat kedepannya ini jalan ada untuk perubahan. Jadi nggak usah takut, kemarin anggap aja pelajaran, sekarang maju. Ada Wheel of Fortune, daripada mikirin terus keadaan yang kemarin, ini ada kesedihan. Soalnya apa yang kita usahakan kayak gagal panen gitu kak. Kita harus maju, harus yakin. Di depan ada King of Pentacle. Jadi bukan cuma pikiran ya yang maju, tapi tindakan juga maju. Di sini ada King of Pentacle. Energi uang, rezeki, harta, keberlimpahan. Pikiran bingungnya buang dulu, terus nggak usah overthinking. Kita lebih fokus ke depan. Jangan berharap sesuatu yang kita usahakan kemarin itu udah kelewat. Queen of Cup, tentang perasaan. Kita harus ikhlas nerima ngusahain kemarin gitu ya, nerima keadaannya. Ya mau gimana lagi, apa yang diusahakan kemarin nggak berbuah sebenarnya. Tapi ada gantinya nanti di depan. Tinggal kitanya tegas, berpikir sama tindakan buat maju. Ya, lakukan dengan hati yang tulus juga Queen of One. Mudah-mudahan dapat pengalaman berharga di energi kemarin untuk kita dapatkan sesuatu yang lebih nanti di depan. Seperti itu energi minggu pertama. Ini minggu pertama lagi dijalanin, jadi kita nggak usah nunggu ya, fokus lagi, usahakan lagi ke depan. Di minggu kedua ada energi bertahan. Ini apakah masih bertahan di keadaan yang kemarin kita usahakan, ataukah bertahan di energi apa? Ini ada energi bertahan. Kenapa sih di minggu kedua kita kayak kekeh gitu megang kayak gini? Berarti yakin gitu ya, apa yang kita tanam, apa yang kita usahakan, apa yang sedang kita perjuangkan akan ada hasil, akan sesuai dengan yang dimau. Kayak yakin gitu ya. Kita buka kartu konfirmasinya, benar nggak keyakinan ini? Di sini ada energi temperan, ngalir gitu aja, ngalir, temperan, bertahan. Temperan datang, biasanya akan ada hasil gitu ya kalau temperan gini. Cuman yang namanya temperan biasanya ngalir kak, nggak cuman diam di tempat gitu ya, ngalir sesuai dengan arusnya kemana. Kita buka kartu tengah tentang keadaannya. Ini Chariot, udah ada perubahan. Oh berarti bukan dari yang kemarin kak, ini King of Pentacle. Cuman pondasi hubungan yang nggak kuat. Ini ngalir, kita ikutin arusnya, sama kayak seperti energi di minggu pertama tadi. Kita nggak usah ngusahain sesuatu yang emang belum pasti. Ini keadaan sebenarnya di minggu kedua, rezeki ada, lancar, jalan ada gitu ya, perubahan ada. Tapi pikiran kita yang tersakiti karena tindakan kita masih, pikiran kita masih kayak mengharap sesuatu. Pondasi hubungan nggak kuat, yang ngehalangin. Ini kayak kalau dari pondasi hubungan keadaan kah, atau hubungan sama seseorang kah yang bikin kitanya malas buat maju, yang bikin kitanya tersakiti sama keadaan. Padahal di sini energinya untuk perubahan kita bagus, pesat. Tapi harus ada kemauan juga dari dirinya. Virgo. Knight of Pentacle harus tetap maju, fokus ke uang, ke duit. Tapi godaannya yaitu di hubungan kadang nggak kuat gitu ya. Justice, ada tabur tuai. Bisa jadi ini ada pekerjaan keluar kemana yang harus ninggalin seseorang, bisa jadi seperti itu. Cuman di situ jadi godaan ya, tapi ada justice. Justice di sini kita ikhlas,
ngejalaninnya buat seseorang yang kita sayang, hasilnya akan ada. Tapi kalau di sini kita nggak ikhlas, terus masih ngejar ini, padahal kesempatan untuk perubahan ada, nantinya nggak dapat kesempatannya, perubahannya nggak dapat. Chariot ini dari alam, dari keadaan untuk perubahan. Ada developer, kayak dipersatukan sama alam, sama keadaan gitu ya, kayak keadaan yang nyuruh kita, oh ini kesini jalannya, cuman hermit kitanya masih bingung nyari jalan kemana, padahal ikutin arusnya aja. Untuk apa sih gitu ya, bukan untuk keadaan sekitar, untuk diri kita sendiri. Ini perubahan yang terjadi dari keadaan ini nantinya merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Dari Queen of Wands ini ada pondasi hubungan, ada Ten of Swords, ada tersakiti sama pemikiran sendiri, ada Knight of Swords, ada kepikiran, terus targetnya Nine of Pentacles, berusaha mensyukuri apa yang dimiliki, tersakiti sama pemikiran kita sendiri. Knight of Swords maju, Nine of Pentacles energi nyukuran ya, mensyukuri. Gini Kak, pondasi hubungan mungkin nggak kuat karena jarak ya, karena jauh, tapi di energi ini yang kita usahakan kan untuk seseorang di sana, daripada kepikiran terus gitu ya. Sekarang syukurin apa yang dimiliki saat ini, rezeki ngalir, ada perubahan, yaitu yang harus disyukuri, bukan buat siapa-siapa gitu ya, tapi untuk usahain orang yang kita sayang nanti di depan. Energi minggu kedua seperti itu, jadi sebenarnya ikutin jalannya aja ya, maju aja Kak. Nanti juga ketika King of Pentacles ini berasa, ketika perubahan ini berasa, kebahagiaan datang sendiri di keadaannya. Jadi bisa ngerasain kebahagiaannya, oh seperti ini, tapi buat nanti di depan ya. Silahkan pertahankan itu dari rezekinya. Virgo masuk ke energi ketiga. Di sini energi ketiga ada energi King of Wands, energi tentang ketegasan, sesuatu yang tegas. King of Wands tentang ketegasan. Ini sebelum lanjut, yang baru masuk jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen. Salam kenal dari saya Rizky. Makasih ya yang udah support, terus dukung terus channelnya. Yang udah berlangganan di channelnya Rizky Tarot, makasih. Yang udah personal reading, makasih banyak. Yang udah belanja di linknya, ada produk apa aja silahkan klik. Nggak belanja juga nggak apa-apa, itu bentuk dukungan support, klik linknya. Ini di energi ini kayak yang mau nyari ketegasan, ini aku mau tegas gitu tapi belum tegas. Harusnya udah setegas itu, cuman kita buka aja kartu konfirmasinya seperti apa gitu ya. Apa sih yang harus kita tegaskan di sini? Harusnya udah bisa tegas, cuman kenapa belum setegas itu? Di sini ada sakit hati, ada kecewa jadinya. Gini ya, justru harusnya gitu, dari rasa sakit hati, dari kecewa yang dirasakan, harusnya udah bisa tegas. Virgo udah mampu tegas, tapi kenapa ini nggak tegas? Target dari keadaan ini Queen of Cup, kita udah ngelakuin setulus hati, nanti akan ada kebangkitan dari rasa sakit hati yang ngehalangin kitanya kayak nggak mampu sendiri. Ini mah energi di minggu ketiga mah kayak disakitin sama seseorang, cuman kitanya belum bisa nerima gitu ya, kayak masih berharap. Padahal kalau nerima, ini energi The Empress aktif, tapi di sini kitanya kayak takut gitu di kesendirian. Apakah aku mampu? Apakah aku bisa? Apakah Virgo akan ada perubahan? Masih ketakutan ke situ. Kalau aja Virgo tegas gitu ya, di sini bakal ada kebangkitan, bakal ada perubahan. Banyak pilihan malah ya. Jadi nggak usah takut lah, Virgo juga sadar di keadaannya. Ketika energinya kayak gini, ini pilihan banyak nantinya. Oh iya, aku nanti gini, aku nanti gitu. Gak usah takut. Justru kehilangan seseorang yang nyakitin akan diganti dengan orang-orang yang terbaik yang datang ke Virgo. Di sini ada judgment, ada kebangkitan, ada godaan juga ada gitu ya. Jadi tersakiti sama pemikiran sendiri. Ada cinta. Sebenarnya kalau kitanya ikhlas menerima rasa sakit hati yang ada tadi, kecewa, berarti diperlihatkan tentang kejelekan-kejelekan seseorang. Cuman kenapa di sini ketika diperlihatkan sama kejelekan seseorang, kitanya kayak masih berharap karena ada rasa cinta. Justru rasa cinta itu malah nyakitin diri kita sendiri di sini ya. Jadi godaan untuk seseorang yang baik, seorang yang tepat masuk ke kehidupan Virgo. Jadi penghalang gitu rasa itu. Harusnya buang jauh-jauh Queen of Cup.
tengahnya tentang ketulusan. Kita udah berusaha tulus, tapi ketulusan kita kenapa nggak seperti apa yang dimau hasilnya, jadinya kayak nggak jelas jalan tujuannya, targetnya pengennya tuh opkap sama-sama saling. Gini, orang yang sama-sama mencintai, sama-sama saling, sama-sama punya tujuan, biasanya nggak akan sesusah ini gitu ya. Berarti kenapa kita tersakiti, berarti seseorang di sana nggak satu pikiran sama kita, nggak satu perasaan, nggak punya tujuan yang sama. Makanya sekarang dijauhkan untuk menemukan seseorang yang tepat, seperti yang kita mau, seperti yang kita inginkan. Yang ngehalangin ini, kita kayak males untuk maju lagi di kesendirian, peg of one, apapun yang ditindakan, pasti menemukan kegagalan, targetnya nyari jalan lain, mau nggak mau, 2 tongkat nyari jalan lain lagi, nggak bisa gitu ya. Kita tetap berharap di situasi yang seperti ini kita harus punya ketegasan. Udah, hilangkan, lupakan seseorang yang nyakitin, maju. Ini harusnya 2 tongkat gitu ya, nyari jalan lain lagi. Soalnya ketika kita berharap atau ngusahain sesuatu di situ sudah nyakitin kita, udah kelihatan gitu ya, kayak gitu perasaannya, pikirannya, sampai kapanpun juga nggak akan menemukan keberhasilan. Justru di energi ini ada kesempatan untuk kita memilih seseorang yang baik, yang tepat. Banyak Kak pilihan mah, nggak usah takut gitu ya. Di sini juga ada kebangkitan. Tinggal kitanya tegas aja, terus jangan takut kesendirian ya. Itu justru nyari jalan untuk lebih baik lagi buat kedepannya. Di minggu ketiga ada energi itu, jadi jangan takut ya ketika nanti ada rasa kecewa, sakit hati. Aku udah tahu jalannya harus kemana ya. Ini minggu ketiga seperti itu. Kita tutup. Lanjut ke minggu keempat, ada energi bimbang di pikiran. Ini kenapa bimbang seperti ini, kayak ragu gitu ya. Aku harus kemana nih, ke kiri ke kanan. Di minggu keempat ada keraguan. Minggu keempat ada keraguan. Tapi sebenarnya dari keraguan ini harus apa ya, harus kita ngelangkah sebenarnya, biar tahu gitu ya jalannya kemana. Jangan hanya diam, enggak. Kalau hanya diam gini nantinya malah bingung sendiri, malah takut sendiri, ini harus gimana, mau kemana. Maju aja, ngelangkah ya. Di sini ada peg of one, ada energi berharap, kita kayak mengharapkan sesuatu. Ada energi knage of cup tentang perasaan, ada energi kecewa, ada energi demun, lamunan. Ada energi demun, ada energi lamunan, peg of cup, kebingungan. Ini dari rasa kecewa yang ada, kita maju buat nyari kebahagiaannya. Tuh justru gini, gak usah bingung sebenarnya. Ini energi kayak udah dikecewain tapi kitanya bingung ini harus kemana. Sebenarnya kalau udah dikecewain gini udah terang benerang kita harus kemana ngelangkah. Di sini energinya tentang kecurangan, bukan kita yang curang. Harus diingatkan Virgo ya, ketika kita disakiti di keadaan kemarin ada rasa kecewa terus kita ninggalin, kita bukan berada di energi curang. Justru seseorang yang nyakitin kita yang curang di sini. Bagus gitu ya, bukannya harus bingung di pikiran. Ini energi dari rasa kecewa. Sebenarnya masih ada kebahagiaan di depan yang akan kita temui, masih tersisa lah. Seenggaknya kita masih tetap berdiri, walaupun mungkin karena ada rasa cinta sama seseorang di sana jadinya kita berat buat ninggalin karena ada the devil juga. Padahal the devil di sini bentuk candu gitu yang harusnya kita maju ke depan untuk kebahagiaan, tapi kitanya kayak masih berat karena ada rasa cinta itu. Tapi walaupun kita ngejalanin di sini yang ada rasa kecewa bukan kebahagiaan, justru kita harus berterima kasih sama keadaan diperlihatkan gitu ya tentang kecurangan seseorang. Jadinya kita punya alasan untuk membenci seseorang, untuk maju ke depan, cari kebahagiaan kita. Ini nanti akan ada kebahagiaan yang datang, kebahagiaan yang punya tujuan gitu ya. Tapi kitanya kayak yang udah capek sama tujuan, udah capek sama ikatan. Ini dari sini gini Kak, dari rasa kecewa tadi ada kesempatan kita untuk serius di depan. Dari ikatan yang benar-benar baik untuk kitanya gitu di sini ya. Ada energi the moon, ada energi temperance, ada energi king of one, ada juga energi queen of cup. Dari lamunan ini ada temperance, dari lamunan ini ada king of one. Justru gini Kak, ini kita mengharapkan sesuatu yang udah jelas-jelas bikin kecewa, tapi harusnya ngajak kita ke kebahagiaan yang sesungguhnya.
tinggal kita punya ketegasan aja. Dan rasa kecewa yang ada tadi kita harus tegas, maju, lakukan dengan sepenuh hati. Gini, kalau yang namanya rasa sayang, seseorang yang di sana sayang kita gitu ya, terus nyakitin kita sayang sama dia, seseorang yang udah nyakitin kita, kalau kita masih tetap di situ gitu ya, kayak menoleril kayak nggak apa-apa lah nyakitin juga akunya, soalnya sayang, nantinya kasihan ke dianya gitu, nggak ada hukuman ke dianya, biarkan aja semua sesuai dengan arusnya. Dia salah ya kita hukum mungkin dengan cara ya kita pergi nyari kebahagiaan yang sesungguhnya buat kita, biar seseorang di sana sadar kalau kita sayang sama seseorang di sana, biar nggak ada kecurangan lagi buat di depan. Ya kedepannya nanti gimana jodohnya aja gitu ya. Kalau emang dia jodohnya kita, mungkin mudah-mudahan nanti dipertemukan di sesuatu yang baik gitu. Dia udah baik, kita udah baik. Kalau terus ngejalanin hal kayak gini, dianya nggak akan ada perubahan. Kayak dimudahin lah ya, kesalahannya dimudahin, lakuin lagi, nggak akan ada habisnya, nggak akan ada beresnya. Seperti itu Virgo. Ini makasih banyak ya buat zodiak Virgo dimanapun berada. Ini kita tutup energinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Taro.